Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kurniawati. Nomor induk mahasiswa saya 203 180 191. Saya dari PGMIF. Di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pemakalah saya atau hasil pemahaman saya mengenai salah satu materi psikologi pendidikan, yaitu tentang pengukuran dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengukuran dalam pembelajaran. Ya, pengukuran itu merupakan pada umumnya itu berkaitan dengan masalah kuantitatif dan untuk mendapatkan informasi yang diukur. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Mengukur pada hakikatnya itu membandingkan sesuatu dengan atau dasar ukuran tertentu. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kinerja atau ukuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberian angka atau skor terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu yang jelas dan sesuai dengan yang telah ditentukan, yang tujuannya untuk memberikan judgement, yaitu berupa keputusan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Agar lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh pengukuran dalam pembelajaran. Berikut contoh pengukuran pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi dalam pembelajaran. Ya, evaluasi itu adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Menurut Grothline atau Learning, itu menjelaskan bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran, atau bisa diartikan bahwa evaluasi itu merupakan pengambilan keputusan sejauh mana tujuan pendidikan ini atau pembelajaran ini tercapai. Agar lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh evaluasi pembelajaran. Berikut contoh evaluasi akan menjelaskan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum ini terdapat ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghimpun bahan pembelajaran atau keterangan data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan peserta didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus ini terdapat 4. Yang pertama adalah keeping track, yang kedua checking up, yang keempat itu ada feeding out, dan yang ketiga itu feeding out, dan yang keempat adalah tujuan khusus. Yang pertama adalah keeping track. Keeping track ini adalah untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua adalah checking up. Checking up ini adalah untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah feeding out. Feeding out ini artinya untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Dan yang terakhir adalah summing up. Summing up ini merupakan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Setelah tujuan, saya akan menjelaskan fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Fungsi evaluasi dalam pembelajaran itu juga terdapat 4. Yang pertama itu formatif, yang kedua sumatif, yang ketiga diagnostik, dan yang terakhir adalah formatif. Formatif ini artinya adalah memberikan feedback bagi guru atau instruktur sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materinya dengan baik. Dan yang fungsi yang kedua adalah sumatif. Sumatif ini artinya mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan angka atau nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga itu adalah diagnostik. Diagnostik ini merupakan dapat mengetahui latar belakang peserta didik, baik psikologis, fisik, dan lingkungannya yang mengalami dalam proses belajar, kesulitan proses belajar. Yang terakhir adalah seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan ini maksudnya adalah hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyeleksi atau menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Adalah model-model evaluasi dalam pembelajaran. Di sini saya hanya mengambil 5 model
model saja. Yang pertama adalah model CIPIP, yang kedua adalah model Birkhoff, yang ketiga adalah model Kirkpatrick, dan yang keempat adalah model John-Tennant, dan yang terakhir adalah model UCLA. Pertama, model CIPP. Model CIPP ini singkatan dari konteks, input, proses, dan terakhir produk. Model ini merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Steffel dan kawan-kawannya di Ohio State University. Evaluasi ini menitik beratkan pada penilaian program dan penyajian informasi untuk membuat keputusan dalam memberikan penilaian. Berikut tahapan-tahapan model evaluasi CIPP. Yang pertama itu adalah konteks. Konteks ini artinya itu merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program, mengimplementasikan dalam pembelajaran seperti kriteria dan kebutuhan, tujuan pembelajaran, dan cakupan materi yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu adalah input. Input ini artinya adalah menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif, menentukan rencana dengan matang, membuat strategi, dan memperhatikan prosedur kerja. Dan yang ketiga itu adalah proses. Proses ini itu artinya adalah apakah sudah sesuai dengan perencanaan, apakah ada yang perlu diperbaiki. Jadi proses ini adalah untuk mengetahui apakah dalam proses pembelajaran itu perlu membutuhkan suatu perbaikan. Dan yang terakhir itu adalah produk. Nah, produk ini artinya adalah apa manfaat yang dirasakan masyarakat, apakah ada pengaruh atau dampak. Nah, artinya produk ini adalah apakah pembelajaran ini itu mempunyai manfaat atau mempunyai pengaruh atau mempunyai dampak bagi masyarakat. Atau model Kirkpatrick. Ya, model evaluasi ini tentu saja dikembangkan sesuai dengan nama modelnya, yaitu Kirkpatrick, yang dimana evaluasi terdapat efektivitas program atau pelatihan atau juga disebut training. Menurut Kirkpatrick tahun 1998 ada mencakup 4 level evaluasi. Yang pertama itu adalah reaksi, yang kedua evaluasi belajar, yang ketiga tingkah laku, dan yang keempat adalah evaluasi model UCLA. UCLA ini dikembangkan oleh Alkin. Menurut Alkin, UCL model ini terdapat 5 macam. Yang pertama, assessment, artinya itu untuk memberikan informasi tentang keadaan atau posisi dari suatu sistem. Yang kedua itu adalah planning. Planning ini artinya adalah untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Dan yang ketiga itu adalah implementation, yang artinya adalah untuk menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat sebagaimana yang telah direncanakan. Dan yang keempat itu adalah involvement, yang artinya adalah memberikan informasi tentang bagaimana suatu program itu dapat berfungsi atau bekerja atau juga berjalan. Dan yang terakhir itu adalah gratification, yaitu artinya memberikan informasi tentang nilai atau manfaat. Model yang keempat adalah model Birkhoff. Model Birkhoff itu ada 3 jenis evaluasi berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu yang pertama Behat Phase Emergent Evaluation Design, yang artinya itu adalah kegiatan evaluasi dilakukan dalam desain phase ini antara lain menyusun pertanyaan-pertanyaan, menyusun dan menyiapkan instrumen, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi secara formal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kedua itu adalah formative phase summative evaluation, yang artinya itu adalah model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan disebut evaluasi formatif, dan ketika program sudah selesai atau berakhir itu disebut dengan evaluasi summatif. Dan yang terakhir adalah experimental and quasi-experimental design with natural atau unobstructed query, yang artinya adalah desain eksperimental banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, random sampling, memberikan perlakuan dan mengukur dampak. Tujuannya adalah menilai manfaat hasil percobaan program pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan manipulasi terhadap lingkungan dan pemilihan strategi yang dianggap pantas. Model selanjutnya adalah John-Tennant. Model John-Tennant ini merupakan model pertama evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh STEC. STEC ini berdasarkan STEC, model ini pada evaluasi formal. Jadi evaluasi formal ini adalah evaluasi yang dilakukan dari pihak luar yang tidak terlibat dengan evaluasi.
Model Countenance Stake terdiri atas dua metrik, yaitu metrik deskripsi dan metrik pertimbangan. Metrik deskripsi itu adalah kategori pertama. Metrik deskripsi adalah sesuatu yang direncanakan atau intens pengembang kurikulum dan program. Dan metrik yang kedua itu adalah pertimbangan. Pada metrik ini itu ada kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum atau program yang dijadikan evaluasi. Berikutnya adalah evaluator hendaknya melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari kategori pertama dan metrik deskripsi. Saya akan menjelaskan prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Ya, prinsip evaluasi dalam pembelajaran itu yang pertama adalah mengacu pada tujuan. Yang kedua adalah komprehensif. Yang ketiga adalah objektivitas. Yang keempat adalah kontinuitas. Yang kelima adalah kooperatif. Yang keenam itu adalah mendidik. Dan yang terakhir adalah praktis, ekonomis, dan sejenisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara pengukuran dan evaluasi. Pastinya kalian nggak tahu kan perbedaan antara pengukuran dan evaluasi? Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka. Sedangkan evaluasi itu suatu proses sistematif untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan yang kedua, pengukuran itu hasil data yang diperoleh dari pengukuran ini ialah data kuantitatif. Sedangkan evaluasi itu adalah penafsiran atau pertumbuhan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai yang telah tercapai. Dan selanjutnya pengukuran ini adalah proses pengumpulan data melalui pendekatan empiris. Dan dalam bidang pembelajaran, kegiatan ini berkaitan dengan tes. Dan evaluasi ini adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dikutip dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa materi ini adalah tentang pengukuran, dan evaluasi dalam pembelajaran. Seharusnya ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tapi di sini saya hanya menjelaskan pengukuran dan evaluasi pembelajaran, yang dimana evaluasi dan pengukuran dan evaluasi ini mempunyai hubungan yang terikat, yang dimana tahap awalnya itu adalah pengukuran dan tahap terakhirnya adalah mengevaluasi dari hasil pembelajaran. Jadi di sini semoga kalian bisa memahami tentang apa yang saya jelaskan tadi, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan hati kalian atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.